Sekarang teman-teman, yuk kita kerjain. Teman-teman baca dulu soalnya. Habis itu teman-teman tentukan idenya gimana. Seekor kucing peliharaan perlu diberi 3 jenis vitamin untuk menjaga kesehatan. Jadwal pemberiannya adalah vitamin P setiap 4 hari. Kan ini coba tandain ya. Vitamin P setiap 4 hari. Kemudian vitamin Q sebanyak 7 hari sebanyak 150. Ini kan ini berarti ya. Kemudian vitamin R itu setiap 14 hari sebanyak 300 mg. Pada tanggal 14 Maret 2023, ketiga vitamin diberikan ke kucing tersebut secara bersamaan. Jadi ini salah satu poin pentingnya. Ini diberikan secara bersamaan. Setelah 14 Maret 2023, vitamin P dan Q diberikan ke kucing tersebut untuk pertama kali secara bersamaan pada tanggal berapa? Kata Raffi B. Ntar kan ini sambil nyemil dulu guys ya. Dapat soalnya dari mana kak? Kani ngambilnya dari, kalau yang ini dari cerebrum berarti. Cerebrum 11 gak sih? Aduh 11 katanya. Teman-teman yang lain gimana? Nemu nggak kira-kira? Aduh, nemu nggak? Ntar ya. Nyerah. 28 kak. 28 Mei. B. Nyerah. Oke. Bentar. Kali minum dulu. Betul. Teman-teman boleh didata pelan-pelan boleh. Tapi kalau teman-teman mau coba prinsipnya, jadi prinsipnya itu sebenarnya karena kan dia 4 hari sekali, 7 hari sekali, dan juga 14 hari sekali. Dan kita itu patokannya di sini guys. Jadi patokannya itu di 14 Maret. 14 Maret. 14 Maret. Nah, 14 Maret ini mereka bertiga ada di sini teman. Jadi ada P, ada Q, ada R. Yang ditanya itu kan dia setelah pertama kali bersamaan ini teman-teman kira-kira berapa hari lagi. Nah, karena di sini ada 4 buat yang P, ada 7 buat yang Q, ada R. Itu ada 14 hari sekali. Berarti teman-teman itu kita nyarinya itu terkait dengan KPK. Kelipatan persekutuan terkecil dari si vitamin P, Q, dan R. Jadi karena si P itu dia kelipatan 4, kemudian si Q itu dia kelipatan 7, kemudian si R ini dia kelipatan 14. Teman-teman harus cari yang terdekat atau kelipatan persekutuan terkecil. Kalau teman-teman data kan bisa ya. 4 habis 4 berapa? 8, 12, 16, berapa lagi dan seterusnya lah ya teman-teman ya. Gitu teman-teman, intinya gitulah. 20, 24, 28. Ini 7, 14, 21, 28, 35. Ini 14, 28. 28. Kemudian berapa lagi? 42. Gini teman-teman. Nah, jadi teman-teman, ini kan dia 4 hari sekali. Jadi kalau misal dia mulainya, anggap aja dia mulainya tanggal 1 gitu. Atau tanggal 0 gitu. Jadi dia 4, ini ada kelipatan 28 teman-teman. Bukan kelipatan 28. 28 itu jadi satu angka yang merupakan kelipatan dari ketiganya tapi paling kecil. Gitu. Bubuk Mohan baru nomor pertama. 28. Nah, gitu teman-teman. Nah, karena dia terkecil artinya gini. Artinya setelah 14 Maret gitu ya. Jadi kan ditulis ini, kan ini bakal tulis rapi ya karena kita santai aja di hari yang fitri ini teman-teman. Setelah 14 Maret gitu ya. Mereka akan bersamaan lagi setelah 28 hari lagi.
Gitu, teman-teman. 8 hari lagi. Jadi intinya, teman-teman, Miladin Kak, makasih udah live. Halo Aura. Betul, jadi sebenarnya ini ada hubungannya sama UN anak SD. Betul juga sih teman-teman ya. Penerapan matematika itu ya. Nah, jadi dari 14 Maret 28 hari setelahnya itu adalah mereka bakal bukan mereka. Vitamin-vitamin ini akan disuntikan bersamaan P, Q dan R. Nah, berarti teman-teman tinggal ini jadi 14 Maret ditambah dengan 28 hari. Nah, tanggal berapa tuh dia? Jadi Maret itu anggaplah sama kayak sekarang nih teman-teman. Maret itu 31 hari. 31 hari. Nah, berarti kalau 31 hari, berarti di sini kan kita butuh 14 Maret misalnya ditambah 17 hari dari sini gitu ya. Kemudian kita punya 11 hari, tambah 11 hari lagi. Nah, ini jadinya 31 Maret ditambah 11 hari. Nah, berarti yang 11 hari sisanya ini jadinya April. Ya nggak? Jadinya 11 April. Gini. Udah deh, teman-teman. Jadi, apa ya? Intinya dari sini tuh cuma KPK aja, guys. Jadi inti dari soal ini hanya KPK aja. KPK. Gini, teman-teman. Kenapa kok bisa 28? Kelipatan 4 kah? Cari kelipatan 4, 7, dan 14 yang terkecil. Jadi kelipatan 4, 7, dan 14 terkecil. Jadi kalau kita lihat di sini yang terkecil kan 28 ya. Kelipatan 4, kemudian kelipatan 7 dan kelipatan 14. Gitu. Oke nggak, teman-teman? Oh ya, by the way, boleh teman-teman like dulu guys. Ini baru mau 2000 like-nya. Kita santai aja guys. Pakai jaring laba-laba aku mah. Boleh. Kalau nggak mau didata nggak apa-apa guys. Yang penting hafal perkalian gampang dia. Kalau teman-teman udah hafal perkalian, dia bakal lebih gampang. Langsung ketahuan dia angkanya berapa. Gitu aja. Jadi sebenarnya kan itu nggak pernah membatasi metodenya itu kayak gimana. 11-nya dari mana? Jadi gini, 28 hari itu kan dipecah guys. 28 hari itu kan dipecah 17 hari sama 11 hari. Gitu. Soalnya kenapa kan dipisah jadi 17 hari? Soalnya kan Maret itu kan 31, teman-teman ya. 31 hari. Jadi kan dipisah 17 hari di sini supaya 14 tambah 17 itu 31 Maret. 14 Maret ditambah 17 hari, itu jadi 31 Maret. Itu aja idenya teman-teman. Biar kita tahu dia berapa April. Cara cepat ngambil kelipatan, Kak. Cara cepat ngambil kelipatan, hafal perkalian. 4, 7, dan 14 perkalian paling dekat terkecil ya 28 gitu. Gitu guys. Next ya. Oke, next teman-teman. Oke, ini masih soal yang sama guys. Selama bulan Maret 2023, total vitamin yang diberikan kepada kucing tersebut adalah berapa, teman-teman? Berapa miligram berarti ya? Oke, kalau ini gimana guys? Bikin tabel 3 angkanya habisin, betul. Betul. Nah, ini masih soal yang sama kayak tadi, cuma pertanyaannya aja yang beda. Jadi pertanyaan ada di sini, teman-teman. Jadi mirip kayak tadi, akan di-highlight dulu. Dia bilang vitamin P itu 4 hari sekali 100 mg. Vitamin Q-nya itu 7 hari kali sebanyak 150 gitu ya. Kemudian R itu dia adalah pakai hijau. 14 hari sebanyak 300 mg. Kak bisa pakai pembagian nggak sebenarnya? Pakai pembagian apa tuh maksudnya, Dendi? Yang tadi itu tah. 31/4 untuk menentukan vitamin P. Dia riskan, Dendi. Kalau dia mau pakai pembagian seperti itu, dia bakal riskan. Riskannya kenapa? Riskannya karena misalnya gini, misalnya kita itu suntik vitamin di tanggal 1 Maret. Setelah kita suntik vitamin di tanggal 1 Maret,
itu kan ada kemungkinan berarti kan tanggal 28 kita masih suntik vitamin kan. Tapi berbeda kalau misal kita mulainya tanggal 4. Kalau kita tanggal 4 baru disuntik vitamin, nah itu berarti kita punya apa lagi ya? Kita punya masalah ketika di tanggal 31 kita nggak suntik lagi vitaminnya. Karena beda ininya teman-teman. Beda tanggalnya. Jadi nggak lebaran. Krix, halo Krix. Enggak, kan nih bahas-bahas soal aja. Kadang aku nggak tahu tanggalnya sampai tanggal berapa, 29, 30 atau 31. Betul. Ini buat teman-teman yang misal tanggalnya misal nggak tahu nih. Tanggalnya misalnya nggak tahu. Biasanya kalau teman-teman ingat ada di SD dulu. Di SD kalau nggak salah kan ini diajarin yang pakai ini loh, pakai tangan kayak gini. Teman-teman pakai tangan kayak gini. Nanti ada gunung gitu kan, ada gunung. Gunungnya itu berarti dia jadi Januari. Kemudian lembah Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember gitu kan ya. Iya pakai tangan itu loh. Nanti setiap ada ketemu gunung itu dia 31 hari. Kalau ketemu gunung di ini bisa gini kan. Ini 31 hari. Gitu. Kemudian kalau misal yang lembah gimana Kak? Kalau yang lembah itu biasa dia 29 atau 30. Gitu. Nah, Maret itu kenanya di gunung. Jadi kayak Januari, Februari, Maret. Nah, Maretnya itu jadinya 31. Gitu, guys. Kan ini kalau nggak salah dapatnya itu di SD deh. Ada trik gitu karena lagi ngerjain soal matematika. Ada yang kasusnya sama kayak ini. Oke, kata DY 2600. Oke, 2600 itu berarti apa? E ya. Oke. Oke, tapi trik bomong itu biasanya digunakan untuk angkanya 30 atau 31 ya. Sebenarnya dia masalahnya teman-teman kalau yang di sini tuh dia masalahnya ada di tanggal. Jadi teman-teman harus pastikan tanggalnya tepat atau enggak. Gitu. Jadi maksudnya gini. Ini misalnya kita mau data ya. Kita mau data P, Q, dan R gitu ya. P, Q, dan R. Kita mau data tanggalnya gitu ya. Tapi tanggalnya di sini katanya cuma Maret. Ya kan? Maret 2023. Yang kita tahu, teman-teman ya, yang kita tahu mereka itu tiga vitamin ini itu dikasih teman-teman ke si kucing itu bersamaan di 14 Maret. Nah, jadi dari sini kita bisa tarik, teman-teman. Kita bisa tarik. Itu dikaliin dulu baru dijumlahin semuanya nggak sih, Kak? Betul. Jadi harus tahu jumlahnya dulu, habis itu dikaliin baru dijumlahin. Betul. DY Korea, betul. Jadi misalnya yang kita tahu misal 14 nih, 14. Tapi P itu kan dia 4 hari sekali. Berarti mundur 4 hari di tanggal 10. Ini Maret ya. Ini tanggal Maretnya nih. Kemudian misalnya ke sini, ini lagi tanggal berapa lagi? Tanggal 6. Habis itu tanggal 2. Ini kan ya. Gini guys. Gitu. Jadi dicacah-cacah aja kalau misal bingung nggak apa-apa guys. Nggak apa-apa, biar lebih aman buat teman-teman misalnya. Ini jadinya berarti 18, 22, 26, 30. Kemudian yang R, ingat ya, yang R itu juga dari patokannya tanggal 14. Patokannya tanggal 14. Dari Q ya. Q itu patokannya 14, kemudian mundur 7 hari. Karena dia 7 hari sekali si Q-nya. 7 hari sekali berarti ini 7. Mundur lagi, dia itu udah tanggal berapa? 28 Februari. Berarti udah nggak masuk. Gitu, berarti gini aja. Gini guys. Gitu. Oke, jadi 7, 14. Kemudian berapa lagi? 21, 28. Kemudian udah selesai. Kemudian yang ini 14. 14 sama 28. Nah, udah ini tanggal-tanggalnya guys. Ini tanggal-tanggal pada saat Maret dia itu divaksin. Gitu guys. Yang P mulainya dari tanggal 2, Kak. Betul. Soalnya gini guys, logikanya gini. P-nya itu dia kan mulai dia kan 4 hari sekali. Tetapi yang kita tahu dari soal itu adalah mereka itu divaksin pada tanggal 14 Maret nih. Bersamaan nih. 3 vitamin ini dikasih itu di tanggal 14 Maret. Gitu. Jadi dari 14 Maret ini, teman-teman, kita mundur sampai kita lihat tanggal berapa yang paling kecil buat Maretnya. Kalau yang P berarti kan mundur-mundur 4 hari. Gitu. Oke?
Nah, udah teman-teman lihat di sini. Di sini P-nya berarti ada berapa? P-nya berarti ada 8, ya kan ya? P-nya ada 8 kali. Kemudian Q-nya ada 4 kali. R-nya itu ada 2 kali. Gini, nah habis itu baru teman-teman kaliin sama si vitaminnya. Karena kita mau bulan Maret, jadi mulainya tuh sebenarnya dari 1 sampai 31 Maret. Betul, tapi ingat ya, harus menggunakan informasi yang ada di dalam yang ada di dalam informasi di soal. Gitu, guys. Betul. Jadi cuma 1 sampai 31 Maret. Nah, udah. Ya ini teman-teman kalikan sesuai dengan dosisnya ya. Ini 8 kali 100. Kemudian ini 4 kali 150. Yang ini 2 kali 300. Gini, guys. Berarti 800, 600, ini 600. Jadinya 2000 miligram totalnya. Yang tadi kita belum coret ya. Mana tadi? Ini ya, 11 April. Gitu, guys. Betul. Jadi teman-teman, biasanya kan ada teks tuh. Sama kayak teman-teman jawab soal bahasa Indonesia. Soal bahasa Indonesia itu kan berdasarkan teks. Nah, ini juga sama, tapi bedanya adalah ada nalar matematikanya di sana. Makanya teks yang ini itu jadi patokan kita buat bergerak. Jadi jangan sampai teman-teman asumsikan sendiri, misalnya tanggal 1-nya bersamaan, nggak boleh. Jadi berdasarkan yang ada di soal, karena dia bilang 14 Maret 2023, berarti patokannya 14 Maretnya dulu. Nanti teman-teman bergerak mundur, habis itu bergerak maju. Kok yang P mulai dari tanggal 2, Kak? Patokannya dari tanggal 14, guys. Ini nih, kalimat ini coba dibaca. Pada tanggal 14 Maret, ketiga vitamin diberikan ke kucing tersebut. Iya kan? Berarti, teman-teman, kalau 14 Maret, P-nya itu kan setiap 4 hari sekali. Berarti sebelumnya pasti tanggal 10, sebelumnya pasti tanggal 6, sebelumnya pasti tanggal 2. Iya nggak? Logis nggak, guys? Gitu, jadi harus berdasarkan soal. Jangan sampai asumsi pribadi, guys. Begitu. Oke, clear teman-teman? Iya. Logis ya? Oh ya, by the way teman-teman, di like dulu, guys. Kayaknya ada 60 orang di sini yang ikut live ini, teman-teman. Lumayan ya. Kalian rajin juga ya. Mau lebaran tapi tapi kalian ini masih tetap stay gokil. Tapi kalau udah UTBK nggak bisa mikir lagi, Kak, waktunya dikit. Betul. Itu ya, itu tantangannya teman-teman. Tantangannya itu. Jadi prioritaskan yang benar-benar teman-teman bisa, kemudian teman-teman kerjain. Oke, guys. Di tap dulu aja. Jangan lupa di share teman-teman live-nya. Kan ini sambil ini ya. Jadi nembak jawaban. Skor aman UB Gizi berapa enggak? Kan nggak tahu kalau misal skor amannya, guys. Tapi sepengalamannya Kandi, teman-teman, kalau pengen lulus tuh paling enggak ya, yang rata tuh bukan yang favorit gitu, misalnya itu di 670 minimal. 670 minimal skornya secara rata-rata. Tapi kalau mau aman lagi sebenarnya di 700-an sih, guys. Gitu. Oke, kalau yang ditanya kapan ketiga vitamin diberikan secara bersama lagi gimana, Kak? Itu udah kita jawab tadi. Ini udah kita jawab di soal yang sebelumnya. Di tanggal 11 April. Oke, sejauh ini kalian pas tryout kalian dapat skornya berapa, guys? Hayo. Aman ya? Kita lanjut lagi. Lanjut. 725 lumayan, teman-teman. Tapi tergantung targetnya, teman-teman. 590, oke. Baru masuk soalnya. Oke, aman. Oke. Ini soal yang sama kayak tadi, teman-teman. Narasinya masih sama. Pertanyaannya aja yang diubah ya. Kandi tandai dulu yang kayak tadi. Ini sama kayak tadi juga. Soalnya cuma pertanyaannya yang diubah. Selama bulan Maret 2023, jumlah hari kucing tersebut diberi tepat satu jenis vitamin adalah. Naik turun sih, Kak. Normal nggak sih? Normal. Naik turun apa? Jadi gini, guys. Kak Handi percaya kalau teman-teman
itu skornya naik, ada kemungkinan teman-teman itu karena terbiasa sama soalnya. Dan itu menurut Kak Handi itu sinyal yang bagus dari sisi kebiasaan, tapi ada sinyal buruknya juga. Sinyal buruknya apa? Pada saat kalian diganti dengan soal yang literally baru, kalian biasanya langsung jatuh skornya. Gitu. Jadi sebenarnya normal-normal aja. Cuma jangan sampai teman-teman terlena dengan ini tuh ya. Ini kan ini coba copy yang ini dulu teman-teman ya. Ntar. Oke, ini mirip kayak tadi soalnya. Jadi kita butuh informasi ini. Iya guys, jadi teman-teman sebisa mungkin kalau teman-teman mau TO, teman-teman bisa TO kemana aja. Misalnya ke Cerebrum misalnya, atau ke Pahamify misalnya. Cari referensi sebanyak mungkin guys. Soalnya kalau teman-teman di satu platform aja, itu mereka punya kecenderungan soal-soalnya pasti bentuknya kayak gini. Jadi kalau teman-teman udah terbiasa di Cerebrum misalnya, teman-teman misal beralih ke Pahamify buat coba TO-nya, biasanya turun lagi itu guys. Biasanya turun lagi tuh. Kenapa? Karena terbiasanya sama soalnya Cerebrum misalnya. Gitu. Jadi sebisa mungkin ganti-ganti. Digilir aja semuanya teman-teman. Digilir aja semuanya. Gitu. Mipai pelit IRT-nya. Oke, teman-teman. Nah, kalau yang ini teman-teman ini cuma di ini aja ya. Kita data yang nggak sama tanggalnya. Teman-teman ini aja yang nggak sama tanggalnya. Mana yang nggak sama tanggalnya di sini? Ini kan ya 267 gitu kan ya. 267 berapa lagi? 10. Berapa lagi yang nggak sama? 18, 22, 26, 30. Gitu kan ya. Berapa lagi? 21 masuk nggak? 21 masuk. 21. Udah ya? Itu doang nggak? 9. GO Mipai kikir skor. Itu bukan kikir skor teman-teman. Jadi gini. Kalian tahu kan, IRT itu artinya misal ada satu soal nih. Ternyata banyak yang bisa jawab. Kalau banyak yang bisa jawab, skornya kecil. Iya kan? Nah, jadi maksudnya Kak Handi, kalaupun skornya kalian kecil, misal kalian bilang kikir skor, itu bukan kayak gitu. Berarti bagi seluruh mayoritas yang ada di sana yang ngerjain TO-nya, berarti dia lebih mudah dibandingkan biasanya. Ya udah. Gitu. Jadinya gitu guys. Jadinya gitu guys. Oh ya, by the way teman-teman boleh di tap-tap dulu guys. Kalau UTBK IRT-nya bakal kayak Pahamify juga enggak kak? Oh, IRT itu teman-teman prinsipnya sama semua. IRT itu prinsipnya sama semua. Betul, udah diberikan bobot dia. Jadi pas di UTBK pasti juga sama. Jadi selama teman-teman ngerjain TO-nya full semuanya, ya harusnya sih bakal aman aja. Schooling sainsin nggak pelit. Boleh. Oke. Boleh di tap-tap dulu dong guys. Habis ini kita coba lanjut lagi. Ada pertanyaan nggak habis ini? Kalau di sini teman-teman ini kita cuma nyari ini ya. Cuma nyari selam bulat Maret yang diberi tepat satu. Jadi artinya itu kita mau cari yang tanggalnya itu unik. Tanggalnya itu unik. Nggak ada tanggal yang sama di antara vaksin PQR. Gitu aja. Oke guys. Kayaknya yang lain lagi pada sibuk ini teman-teman ya, lebaran ya. Jadi lagi pada apa namanya? Lagi pada beres-beres. Tidur lebih cepet. Kita malah belajar lah, aneh banget. Sainsin bener 100 plus, udah 700 skornya. Aku GO bener 100 plus, cuma dikasih 600 lebih dikit. Kalian jangan patokan. Ini saran Kak Handi teman-teman. Saran Kak Handi jangan patokan di skornya dulu. Kalau kalian TO, kalian fokus kepada soal bener atau salahnya aja. Karena skor itu, misal gini. Kalian itu bener gimana ya? Di platform yang beda, orang yang jawab juga beda, itu skornya kan berubah. Gitu kan. Selama jantung masih berdetak, jangan harap aku bisa santai. Nice Aura nice.
Waktunya yang kurang, Kak. Iya sih. Kalau waktu pasti kurang sih, guys. Seperti yang Kak bilang, soal UTBK itu tidak didesain untuk dijawab semuanya. Kalau ini basisnya KPK doang, guys. Kalau materi mah basisnya KPK sama kelipatan, perkalian. Boleh dijelasin ulang, Kak? Masanya ini tiga nomor nih. Intinya di sini, teman-teman. Intinya di sini ya. Jadi katanya 14 Maret dia itu divaksin bersamaan. Ini 14 Maret nih. Habis itu karena P itu 4 hari sekali, Q itu 7 hari sekali, dan R itu 14 hari sekali, teman-teman data. Sebelum tanggalnya itu berapa aja yang Maret, kemudian setelah tanggal itu juga berapa lagi yang Maret. Habis itu di soal ini yang ditanya adalah berapa hari yang dia itu tepat satu jenis vaksin aja, vitamin aja yang diberikan ke kucing tadi. Ya udah, berarti teman-teman lihat yang hijau-hijau ini, yang kan ditandain hijau-hijau, yang berbeda-berbeda. PM lebih ke bangun ruang, bangun datar ya, Kak? Selain kelipatan perbandingan, ada juga yang ini, teman-teman. Ada juga yang bangun datar, iya. Bangun datar juga iya. Ada juga yang beberapa yang sulit sih, guys. Kak, ada yang 630 lulus di UB di TikTok. Nice. Mujur berarti, guys. Berikut merupakan diagram lingkaran yang menunjukkan jumlah siswa di berbagai ekstrakurikuler SMA 3 Gorontalo. Gokil. Karena Kani Gorontalo mungkin ya. Jadi enggak grup WA-nya, Kani belum mikirin. Soalnya Kani kan sendirian kan ini kan. Bunga tunggal sama bunga majemuk, Kak, aku dapat 5 sampai 6 soal tahun kemarin. Oh, menarik. Berarti tanda flash ini apa namanya? Gap year atau gimana? Udah kuliah tapi pengen nyoba lagi ta? Oh, gap year. Oke. Semangat tahun ini, gas. Oke. Jika total seluruh siswa ada 150, berapakah jumlah ekstrakurikuler yang mengikuti ekstrakurikuler volley? Oke, idenya berarti gimana nih, guys? Idenya berarti gimana? Apa yang harus kita lakukan pertama kali? Apa yang harus kita lakukan pertama kali? Apa yang harus kita lakukan pertama kali? Ayo guys, diapain? Ada yang udah dapat nggak? By the way, boleh di tap-tap juga teman-teman. Ya, ini di PM keluar, Kak. Oh, yang ini ya, bunga majemuk bunga tunggal ya. Pokoknya ingat aja, kalau bunga tunggal itu dia aritmatika basisnya. Kalau bunga majemuk itu dia basisnya barisan geometri. Betul, jumlahin semua dulu ya teman-teman ya. Jadi ini jumlahin semua dulu. Jumlahin semua dulu yang ada di sini. Dan itu harus hasilnya adalah 150. Betul, udah. Bunga tunggal basicnya aritmatika, betul. Bunga tunggal basicnya aritmatika, bunga majemuk itu basicnya adalah barisan geometri. Oke, kita jumlahin teman-teman ya. 40A min 20 ditambah 10A ditambah 10A tambah 10 tambah 25A kurang 10 sama dengan 150. Jadi panjang ya. Oke, berarti ini jadinya 40, 50, 75 ya. 75A. Kemudian ini 20 sama ini habis min 10. Min 10. Jangan-jangan ada yang salah nih guys. Bentar, Kani lihat dulu angkanya. Ada yang Kani kelupaan nggak? Oh, ini guys. Oh iya betul. Ada yang salah guys. Sorry guys. Salah tipe. Deng. Tipe guys. 10A dikurang 20. Ini 10A ditambah lagi dengan 10A tambah 10. 25A min 10. Oke. 10A 60 berarti 85 ya. 85A. Kemudian yang ini 10
Min 10 min 20 berarti ya. Sama ini. Min 20. Sama dengan 150. 85A sama dengan 170. A-nya sama dengan 170 dibagi 85. Berarti A-nya sama dengan 2. Oke. A-nya sama dengan 2, berarti kalau misalnya sama dengan 2, semuanya bisa kita pakai ya berarti teman-teman ya. Dendi 30, betul, kayaknya ya, kayaknya. Yang ditanya apa sih? Volley ya, sorry. Volley itu, oh ya betul. Volley ya, volley kan ini ya. Ini ya. Oke, sorry guys. Berarti volley itu sama dengan 10A ditambah 10. 10 kali 2 ditambah 10. 20 tambah 10 sama dengan 30 orang. Yes, 30. Udah deh. Oke. By the way, kalian nggak lebaran kah guys? Oh ya, by the way, boleh di tap-tap dulu dong guys. Biar ramean. Kayaknya emang gara-gara lebaran deh. Lumayan sepi ya, 50 orang ya. Gara-gara lebaran sih ini. Tapi nggak apa-apa lah ya. Oke. Ada yang mau ditanyain nggak ada sampai sini teman-teman? Nah, bentuk yang seperti ini bukan hanya dalam bentuk, ini kan kayaknya langsung jumlah ya teman-teman, langsung jumlah tapi ada variabel-variabelnya di sini. Meskipun demikian, ada juga yang bentuknya persentase ya teman-teman ya. Jadi bentuknya itu bisa jadi juga dalam bentuk persentase. Nah, biasanya juga kalau udah hubungannya sama persentase, berarti bisa juga dalam bentuk derajat. Gitu kan ya. Kemudian selain derajat apa lagi? Selain bisa derajat, berarti bisa juga terkait dengan hubungan sudut pada lingkaran. Jadi bisa aja bentuknya kayak gini. Kalau ini kan cuma langsung jumlahnya tapi dalam variabel. Izin SS soal sebelumnya Kak, yang mana tuh? Yang ini kah? Boleh. Kak, kalau persentase ditambah juga, betul. Intinya prinsipnya sama guys. Prinsipnya adalah keseluruhan total itu 100%. Keseluruhan total itu pasti dia 100%. Jadi misalnya lingkarannya itu kebagi 4. Nah, berarti 1/4 lingkaran itu berarti 25%. Gitu. Jadi prinsipnya sama. Yang penting tahu hubungannya seperti apa. Gitu. Udah ya, udah di screenshot ya itu ya. Oh iya, by the way teman-teman jangan lupa di follow guys. Ini jadi maksudnya Kandi misalnya bentuknya kayak gini. Nah ini kan 1/4 lingkaran misalnya. Nah 1/4 lingkaran itu berarti bentuknya 90 derajat. Berarti dia 25% dari populasinya. Gitu-gitu sih guys. Jadi hubungan-hubungan itu pasti bakal tetap ada. Kak, kalau misal diskon 30 berarti make persennya 70/100 ya? Betul. Perayaan, betul. Kalau derajat makin 360 derajat, Kak, betul. Keseluruhan lingkaran itu 360 derajat. Kak, yang berbentuk tabel itu trik untuk mengerjakan agar waktunya lebih singkat gimana? Baca pertanyaannya dulu. Dendi. Baca pertanyaannya dulu aja. Gitu ya, baca pertanyaannya dulu aja. Soalnya kalau kalian cuma ngeliatin, biasanya kita itu pas baca soal kita ngeliatin tabel dan stuck. Jadi kalau misal dia di dalam bentuk tabel, baca pertanyaannya dulu. Jangan perhatiin tabelnya dulu. Biar kalian tahu patokannya apa. Biar kalian tahu apa yang harus kalian lihat. Oke ya. Nice. Lanjut. Ini sama kayak tadi berarti guys. Ini sama kayak tadi. Yang ini ditanya basket doang. Ya berarti kita gunain yang tadi aja teman-teman ya. Ini sama kayak tadi aja ya. A-nya tadi kita udah tahu 2. Ya itu berarti basket yang ini 25A dikurang 10 gitu ya. 25A dikurang 10. Sorry. Kan ini tulis lengkap deh. Basket. Berarti dia adalah 25A dikurang 10. Berarti 25 kali 2 kurang 10. 50 dikurang 10 sama dengan 40. Nah, tapi teman-teman ingat yang ditanya di sini adalah persentase. Berarti kalau persentase diapain, guys? Kalau persentase berarti diapain? Persentase diapain, guys? Betul.
Di ini nih ya teman-teman ya. Jadi 40 bagi 150, jadi ini persentase. Kan ini tulisnya gini aja ya. Persentase basket gitu ya. 40 dikali dengan 100%. Begini. Teman-teman bisa disederhanakan aja. Betul. Jadi ini habis 4 dibagi 15. Teman-teman bisa pakai kali bersusun aja. Cuma ini dalam bentuk pembulatan tentu saja teman-teman ya. Dalam bentuk pembulatan artinya bisa jadi detailnya nggak segitunya. Gitu. Jadi di sini berarti kan 400 ya, 400 bagi 15. Bagi 15. Ini dapat 2 kali 30. 100 misalnya. 100 dapatnya 6 ya. 6. Benar nggak sih 6? 90. 10. Oh ya. 26,66 ya, teman-teman ya. 26,666 dan seterusnya. Atau kalau mau dibulatin jadinya 27. Betul. Gitu. K itu 15 sama dengan 100 bisa dibagi 5 K. Boleh. Sama aja guys. Pokoknya jalan apapun yang penting familiar bagi teman-teman, lakuin aja guys. Lakuin aja. Oke guys, boleh di tap dulu aja guys. Boleh di tap dulu aja guys biar makin rame. Tapi kayaknya bakal sepi sih teman-teman. Kan ini sambil nyemil-nyemil nggak apa-apa ya. Oke. Aman ya guys, ini mudah ya. Ini jatuhnya berarti juga mudah teman-teman. Ini jatuhnya berarti juga mudah. Yang ditanya adalah selisih siswa yang mengikuti ekstrakurikuler renang dan sepak bola. Ya tentu saja karena memang dari awal mudah ya teman-teman. Karena memang dari awal mudah. Jadi apalagi basisnya itu cuma apa? Basisnya itu yang penting kita tahu jumlahnya. Poin pentingnya ada di A sama dengan 2 tadi kan ya. Sesuai yang kita bahas tadi. Oke. Ini teman-teman yang ditanya itu selisih renang sama sepak bola. Ya udah kita punya tadi, ingat A-nya tadi 2 ya. Sorry guys. A-nya tadi 2. Ini. Kemudian kita mau coba renang. Renang itu 10A. Berarti renang 10 kali A gitu ya. 10A. 10 kali 2. 20. Kemudian apalagi sepak bola. Sepak bola sama dengan 40A kurang 20. 40 kali 2 kurang 20. Berarti 80 kurang 20. Sama dengan 60. Selisihnya berarti berapa sebenarnya D ya? Selisihnya D. Kalau udah tahu awalnya, soal selanjutnya jadi mudah semua Kak. Betul. Makanya kan dibilang sebenarnya kan kalian nanya kan tadi kan. Ini kalau misal kita punya soal kok panjang banget kayak gini, emang bisa 1 menit ya Kak? Jawabannya nggak bisa. Pasti nggak bisa. Tapi paling enggak teman-teman, ada soal-soal yang bisa teman-teman analisisnya lebih dari 1 menit, tapi sisanya itu karena dia berkaitan, jadi lebih mudah. Jadi bisa kurang dari 1 menit dia. Gitu guys. Cuma jadi yang kita bisa maksimalkan adalah kita jawab banyak soal. Bener semua ya pasti nggak mungkin gitu ya. Jadi ya kita maksimalin aja yang kita bisa. Betul, PM itu berantai gitu soalnya. Betul. Soal di UTBK nanti teksnya bisa banyak soal Kak. Bisa. Kalau PM kayak gitu guys. Kak boleh lihat cara cari A-nya nggak? Boleh. Nih. Ini pas kita nyari A-nya. Jumlahin semuanya sama denganin dengan totalnya yang ada 150. Jadi kalau awal salah kemungkinan soal nextnya salah. Betul. Duanya dari mana? Duanya dari sini. Nih yang ditampilin barusan ya. Betul. Itu jadi ini guys. Apa Zaki? Panggilannya siapa sih? Zak kan ya?
Tadi anggap aja Zaki ya. Jadi Zaki itu udah konsekuensi gitu loh. Jadi misalnya kita soalnya emang kita udah Zaki bener ya. Zaki udah nggak bisa kita ini udah nggak bisa analisis soalnya. Otomatis berantainya pasti buyar semua itu. Tapi kalau dari awal kita udah bisa, ya yang selanjutnya pasti akan lebih mudah makan. Gitu jadinya. Oke, sambil di tap-tap juga guys layarnya guys. Kita lanjut ya. Kalau PM lebih mudah teman-teman. Kalau PM itu lebih mudah sebenarnya. Cuma nganalisis soalnya biasanya kalian mager. Lihat teks panjang tuh udah mager duluan. Teks panjang langsung males biasanya gitu. Ya kan?